Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada hari ini. Kita akan meneruskan pembelajaran kita, yaitu Al-Mabahasus Tsani fil Balaghah. Mari kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kita pahami dari awal tentang balaghah. Al-balaghatu fil lughati al-wusulu wal intiha. Jadi al-balaghah itu dari fi'il balagho, artinya wasola atau intaha, berarti sampai. Contoh, balaghar raqibul madinata, itu maksudnya adalah wasolar raqibu al-madinata, pengendara telah sampai kota. Kemudian yang kedua, al-balaghah fil istilah wasfan lil kalam wal mutakallim. Nanti yang kita pelajari dalam balaghah ini adalah hanya terkait dengan balaghah kalam dengan wal al mutakallim. Kemudian bawahnya langsung kita bahas, yaitu balaghatul kalam. Mufradat mutabaqah manahu munasabah, munasibatun artinya sesuai atau cocok. Mukhatabin itu berarti artinya sami'in. Al-itnabu ta'diyatul makna bi ibaratin zaidah. Nanti kalau kita belajar itnab itu sebenarnya di bab akhir, tapi kita ringkas saja untuk sekarang. Kita pahami bahwa ta'diyatul makna bi ibaratin zaidah, kita mau mengatakan sedikit gitu saja itu dengan ucapan yang lebih banyak. Contohnya kalau kita minta itu tidak minta, tapi kita mengucapkan sesuatu ataupun mungkin menyampaikan hal-hal yang kita butuhkan, kemudian baru kita meminta. Itu namanya itnab. Ijaz ta'diyatul makna bi ibaratin naqisoh. Bi ibaratin naqisoh itu berarti dengan ungkapan yang ringkas, jadi langsung poin, jadi tidak ada basa-basi, langsung namanya ijaz. Lanjut kita balaghah kalam. Balaghatul kalam mutabaqatuhu li muqtadal hali. Jadi kalau kita memahami atau akan memahami balaghah itu harus memahami dulu fasohah, sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi untuk balaghatul kalam itu berarti kita paham tarkib yang ada di dalam fasohah. Jadi fasohah kemarin ada 3, fasohatul kalimah, fasohatul kalam, fasohatul mutakallim. Kemudian al-kalamul baligh, al-kalamul ladzi alqahul mutakallim bi suratin tunasibu ahwalas sami'in. Jadi kata kalam atau al-kalamul baligh itu sesuatu yang diucapkan yang sesuai dengan sami'in. Sami'in ini siapa? Siapa yang kita ajak bicara? Kita bicara ini kan menyesuaikan dengan lawan bicara. Jadi tidak ngawur. Umpamanya kita ngomong dengan anak kecil, dengan orang lebih tua, dengan sesama, itu pasti punya nada dan cara yang berbeda-beda. Kalau kita bisa menempatkan kata-kata itu, berarti pendengar itu adalah paham. Itu namanya al-kalamul baligh. Kemudian halul khitab, al-amrul hamilul mutakallimu ayyurada maksudahu bisuratin mahsusatin. Umpama kita mau mengucapkan kata perintah, kita menggunakan fi'il amr. Kita melarang,
ucapannya adalah dengan cara fi'il nahyi, gitu kan. Kita mengucapkan kata meminta, itu juga dengan meminta fi'il yaitu ditolak, gitu loh. Jadi intinya halul khitab itu adalah perkara yang kita bawa. Jadi kita tadi itu mau mengabarkan umpamanya, atau mau meminta atau memerintah, itu adalah bagian dari halul khitab. Kemudian yang terakhir, al-muqtado. Muqtado itu at-tariqatul mahsusatul lati turadu 'alaiha al-ibarah. Mengucapkannya tadi, tadi halul khitab kan. Halul khitab itu tadi meminta, ada yang langsung dengan kata saya minta tolong. Ada yang basa-basi dengan mengabarkan sesuatu baru mengucapkan kata meminta. Itu namanya muqtado. Jadi muqtado itu yang tadi kata-kata yang langsung atau kata-kata yang masih melalui basa-basi, itu namanya muqtado. Jadi halul khitab itu macam yang kita mau atau yang kita inginkan. Kemudian kalau kalamul balik itu kita membaca siapa yang kita ajak bicara. Jadi kalau kita itu bicara dengan teman, dengan anak kecil, dengan adik, dengan keluarga yaitu orang tua, itu pasti berbeda-beda cara kita mengucapkan. Itu yang disebut dengan al-kalamul balik. Kalau nada kita mengikuti dari sami atau yang maksudnya yang kita ajak bicara, kan apa yang kita ucapkan itu tersampaikan gitu. Jadi kalau tidak tersampaikan, itu berarti kita juga tidak menempatkan ucapan kita sesuai dengan lawan bicara. Itu yang dimaksud dengan bab kita saat ini. Yang utama kuncinya adalah mengucapkan apa saja dari al-kalamul balik, halul khitab, muqtado. Kuncinya adalah ya mutarkib fil fasohah. Utamanya harus fasih dulu tentang dari tarkib. Jadi fasih yang kita sudah bahas itu adalah kalian harus paham betul bagaimana kita dikatakan fasih. Fasih dari kalam, kalimat, kemudian mutakallim. Mungkin ini yang kita sampaikan. Nanti bila kurang paham bisa ditanyakan. Sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.